Game RPG anime memang terkesan seru dengan desain karakternya. Jadi mungkin bagi kalian yang demen sama game dengan efek skill atau bahkan animasi ultimate yang gacor-gacor, bisa cobain gamenya. Sebab game RPG anime biasanya nggak terlalu fokus pada mekanisme gameplay menurutku, tapi fokusnya ke desain animasi dan bahkan storynya guys. Mungkin yang udah ikutin game RPG anime juga tahu sih. Dan minusnya, biasanya game RPG anime tuh jarang rilis global dan hanya rilis buat region tertentu. Biasanya sih di China dan Taiwan doang sih. Nah langsung aja dah, inilah 5 game RPG anime untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Dragon Raja Brave Gathering, sebuah game RPG anime santai seriusan, dan ini sih game Dragon Raja MMORPG yang kita kenal, tapi dibuat jadi versi RPG santainya guys, plus masih memiliki nuansa animenya. BTW ini game udah pernah rilis kalau nggak salah versi Jepangnya ya, dan ini versi Taiwannya, yang dimana kalian bisa pakai akun Google untuk mainnya guys. Meski begitu, ini game masih belum rilis global ya, dan pastinya belum tersedia di Play Store Indonesia juga. Untuk battle ini game RPG full auto, dan bisa dibilang mirip Velomon. Bedanya ini sih full auto, namanya juga game RPG santai kan. Oh ya, BTW ini ada semacam kartu skill gitu, yang dimana kalau nggak salah ini skill MC-nya. Kalau karakter partinya ini mah bakal full auto, tapi skill MC-nya bisa kalian keluarin manual. Gak hanya itu, kalian juga bisa gabungin skillnya untuk damage yang lebih besar lagi. Selain itu di sini ada semacam elemen yang kalau ditekan bakal semacam genjutsu gitu, yang akan kedirect ke latar lain guys. Tapi mungkin untuk singkatnya, ini game RPG anime yang santai dan game gabut aja sih bisa dibilang. Tapi efek-efek dalam game ini seriusan keren banget sih. Epic Seven Origin. Nah ini bukan game baru, tapi ini game baru naik daun lagi guys. Sebab katanya ada update yang membuat ini game makin keren lagi tentunya. Ada banyak upgrade-nya, apakah dari segi story-nya, bahkan desainnya juga terlihat ya guys ya. BTW di awal-awal game seriusan cut scan animenya keren-keren banget dah. Untuk gamenya ya berasa game baru aja gitu dah. Walaupun background-nya ini game udah tua ya. Untuk battle ya ini turn based RPG, dan itu dilengkapi dengan efek skill yang gacor-gacor parah. Gak hanya itu, ada animasi skill yang sumpah ini keren banget guys. Kalian harus nyobain, walau tampilannya itu 2D gini. BTW ntar ada battle yang ada beberapa wave, yang dimana ketika satu party lawan kalian udah mati, party kalian akan jalan dan menemukan party lainnya. Tapi seriusan ini semua skillnya ada animasi skill efek seperti animasi dah. Keren banget gak sih? Skill kedua dan skill ketiga tuh ada efek skill yang keren, dan yang skill ketiga itu ada animasi kayak anime gitu. Kalian bisa rakit 4 karakter dalam satu party, yang dimana ada elemen-elemen juga tentunya. Walau game lawas, dengan animasi ultimate bahkan animasi skillnya gini, bisa kalian pertimbangkan sih buat mainnya. Apalagi poin plus dalam game ini ada di Play Store Indonesia kok, jadi gaskan aja. Mirror's in the Flower, sebuah game RPG anime dari Tiongkok kalau nggak salah. Soalnya voice overnya ini bukan voice over Jepang guys, dan ini termasuk game lawas. BTW ini game gak rilis global dan gak ada di Play Store Indonesia tentunya. Dan kebetulan sekali ini game ada di X7 game baru-baru ini, jadi mungkin kalian bisa nyobain. Untuk battle ini game membawakan battle turn based, yang dimana tentu saja pasti ada autonya ya. Nah di sini ada skillnya, di sini ada energinya, dan di sini ada speednya, yang dimana ini sih UI-nya seperti game turn based lainnya. Nah beda dari game lain, Ultimate MC bisa kalian lihat di sini ada semacam makhluk gitu, yang dimana kalian bisa keluarkan kalau udah penuh guys. Ada yang lain juga sih makhluknya, bukan ini aja. BTW untuk grafiknya aku nggak tahu kenapa ini kayak ada semacam shadow gitu nggak sih, nggak bener-bener cerah gitu. Tapi nggak apa-apa, walau begitu ini game juga memiliki efek skill yang keren tentunya, yang dimana ada juga animasi-animasi yang memanjakan mata guys. BTW untuk karakter-karakternya sih ini lebih ke arah vibe Tiongkoknya nggak sih. Resonance Voltage, sebuah game RPG anime yang dimana tentu saja ini game hadirnya di CN juga, yang dimana ini game udah ada 1 tahun lalu dah kalau nggak salah. Kalian bisa nyobain gamenya ini lewat tap-tap CN, Bilibili, atau App Store CN. Untuk APK-nya juga ada di halaman officialnya guys. BTW ini game cukup populer juga loh ketika awal rilisnya. Dan nggak hanya itu, di CN ini game juga rame. Game ini memiliki latar belakang yang berada dalam kekacauan, yang dimana objek misterius muncul di langit bernama Selene, yang menyebabkan banyak kota terisolasi dan tidak terhubung. Untuk
Untungnya ada kalian, yang dimana berperan sebagai konduktor yang menghubungkan kembali kota-kota yang terisolasi. Intinya gitu dah. Jadi berhubungan dengan kereta-kereta gitu dah. Dan kalau nggak salah, ini game ada animasi animenya juga. BTW ini game lebih menjiwai story-nya guys. Mungkin langsung ke battle-nya aja. Ini game desain karakternya chibi dan ini sistemnya kartu untuk skillnya. Di sini ada kartu, ada energi juga di sini. Ada skill ultimate-nya di sebelah kanan. Dia bakal basi IT otomatis dan kalian keluarin kartu untuk skillnya guys. Dan itu ada skill efek yang lumayan bagus sih. Oh iya, BTW dalam game ini ultimate skillnya tuh beda-beda ya efeknya. Dan sayangnya ini game gak ada animasi dah. Dan tergolong bagus sih di efek skillnya. Gak hanya itu, dalam stage battle ada efek-efek tertentu yang support elemen yang dimana ada efek tertentu ke lawannya guys. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Win Fantasy Nexus, sebuah game RPG anime baru yang rilis di Play Store Taiwan guys. Dan untuk gamenya ini dikembangkan oleh VTuber gitu dah. Pasalnya ada voice over 10 VTuber yang bakal menemani kalian guys. Untuk prolognya sih ini kalian akan berperan sebagai Sosha, agak lain. BTW itu istilah Taiwan yang udah ditranslate. Jadi kalian tuh karakter dari dunia Eve War yang dipanggil untuk mengumpulkan 7 fragmen Esther Scripture. Nah untuk battlenya ini strategi, yang dimana semacam catur gitu dah. Yang dimana kalian merangkai strategi dari pergerakan karakter kalian guys. Tapi walaupun strategi, pasti ada tombol auto juga sih biar mudah. Nanti kalian akan pilih skill mana yang mau dikeluarin. Yang dimana biasanya beda skill, area actionnya bakal beda juga guys. Untuk grafik ini sih seriusan bagus ya. Apalagi nanti ada semacam scan, bukan scan sih, lebih ke arah efek skill yang terlihat bagus. Jadi nggak ada animasi karakter yang bakal muncul gitu. Mungkin dari battle gini, mengingatkan aku dengan game Girl Online 2 nggak sih? Apalagi dalam hal deploy karakternya ke dalam partinya gini. Walau minusnya nggak ada animasi skillnya ya. BTW ini game juga bisa dibilang jual storynya yang khas guys. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.